Bismillahirrahmanirrahim. Khobar kana wa akhwatuha. Ini sebetulnya mengulang lagi pembahasan tentang isim kana yang pernah kita bahas pada pembahasan di kelompok al-marfu'at, isim-isim yang dibaca secara marfu' dalam i'rab. Maka kita ulang lagi secara ringkas dan nanti akan ada sedikit tambahan materi terkait isim kana. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan, isim kana itu adalah rangkaian kana atau salah satu daripada teman-temannya kana yang masuk dalam jumlah mufidah, yang mana sebelumnya bila tanpa kana adalah statusnya sebagai mubtada dan khobar. Tetapi kalau ada kana atau salah satu dari teman-teman kana, maka menjadi isim kana maupun khobar kana. Nah, di sini kita bisa lihat kana al-qamaru, nah ini kana adalah fi'il naqis sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Al-qamaru isimnya dan muniron adalah khobarnya. Ya, bukan khobarnya al-qamar tetapi khobarnya kana. Ya, bulan itu menjadi bercahaya. Maka al-qamaru isim kana, muniron khobar kana. Dan yang di sini yang masuk dalam al-mansubat adalah yang kedua, yaitu khobar kana. Sebagaimana contoh yang lain, dhallatis sama'u safiyatan. Langit itu cerah sesiangan. Ya, dhallat ini temannya kana. As-sama isim dhalla dan safiyatan khobar dhalla. Nah, maka isim kana maupun isim teman-temannya kana adalah termasuk al-mansubat. Kemudian praktik i'rab untuk khobar kana di situ sudah disebutkan ya beberapa, dan para pendengar bisa membaca secara mandiri ya, dan sudah di bold ya, sudah ditebal untuk kata-kata yang memang statusnya sebagai khobar kana. Maka kalau sebelumnya ketika kita mengi'rab isim kana berarti ismu kana, maka ketika mengi'rab khobar kana tinggal kita ganti isimnya menjadi khobar kana ya, khobar kana. Dan tentu i'rabnya bukan marfu. Kalau ismu kana berarti apa? Kanal jamalu musrajan. Kana fi'lun madhi naqis. Al jamal ismu kana marfu'un. Nah, kalau musrajan yang status sebagai khobar kana, maka kita katakan khobaru kana mansubun. I'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Dan tanda nasabnya dengan fathah karena memang di situ bentuknya adalah isim mufrad. Dan silahkan para pendengar bisa membaca contoh-contoh yang lain daripada isim-isim berstatus sebagai khobar kana dengan bentuknya yang beragam. Ada yang isim mutanna, ada yang jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan yang lainnya. Ya. Dan tidak lupa dalam i'rab, terutama i'rab khobar kana ini kita sebutkan fi'ilnya ya. Jadi kalau memang kana berarti khobar kana, kalau soro berarti khobar soro, kalau asbaha berarti khobar asbaha, dan seterusnya. Kemudian ada sedikit poin materi tambahan melengkapi pembahasan isim kana dan khobar kana. Ya. Macam-macam khobar kana. Ketika membahas macam-macam khobar kana, sebetulnya kita mengingat pembahasan macam-macam khobar mubtada. Ya. Jadi kalau di pembahasan mubtada khobar itu kan ada pembahasan macam-macam khobar. Khobar sifah, khobar ghairu sifah. Dan yang bagian kedua, khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibah jumlah. Nah, pembahasan khobar kana pun demikian adanya, yaitu khobar kana ada yang berupa khobar kana mufrad. Ya. Dan mufrad di sini bukan berarti isim mufrad ya, tetapi berupa kata tunggal, satu kata ya, atau kata majmu' ya, rangkaian idhofah. Contoh, saral bustanu muthmira. Kebun itu menjadi berbuah, maka muthmiran di situ khobar mufrad. Berarti kalau saral bustanani, dua kebun itu menjadi muthmiraini, ini juga khobar mufrad ya. Jadi tidak melihat bentuk isimnya, tetapi melihat jumlah katanya di situ, yaitu memang satu kata tunggal. Ya.
Juga termasuk khobar mufrad adalah rangkaian idhafah. Sara Khalidun amiral juyush. Khalid menjadi kepala para pasukan. Maka amiral juyush, mudhaf mudhaf ilaih, di sini adalah berstatus sebagai khobar sara. Bentuk yang kedua yaitu khobar jumlah. Khobar kana jumlah. Ini bahasanya sebetulnya persis ya sama khobar mubtada ya. Tinggal kita murojaah lagi. Yaitu khobar berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah seperti misalkan asbahat tajiru sa'yuhu mabruk. Di pagi hari itu para pedagang usahanya diberkahi. Sa'yuhu mabrukun ini adalah contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah rangkaian mubtada khabar atau di sini sudah menjadi satu jumlah ismiyah yang jumlah ini berstatus sebagai khabarnya asbaha. Ya, khabarnya asbaha. Dan isim asbahanya adalah at-tajiru. Dan tentu ketika membahas khobar berbentuk jumlah, baik khobar mubtada maupun khobar kana, khobar mubtada yang berupa jumlah, khobar kana yang berupa jumlah, ya, atau khobar teman-teman kana, dan juga nanti khobar untuk inna. Inna dan teman-temannya inna. Kalau yang berupa jumlah, maka tidak lupa kita di situ mengingat harus adanya dhamir yang nantinya itu kembali kepada isim yang utamanya. Kalau mubtada berarti adanya dhamir yang kembali kepada mubtada. Kalau rangkaian isim kana dan plus khobar, maka di dalam khobar jumlah itu harus ada dhamir yang kembali kepada isim asbaha. Jadi asbahat tajiru sa'yuhu mabrukun. Maka di situ ada dhamir ha. Sa'yuhu. Ya, sa'yuhu. Ha itu kembali kepada at-tajiru. Ada jumlah fi'liyah seperti contoh adhat talibu yakhtabir. Nah, di situ ada dhamir yang hilang, yang status sebagai fa'il. Dan itulah jumlah fi'liyah, yakhtabiru huwa. Di waktu duha, siswa itu melaksanakan ujian, maka yakhtabiru huwa itu adalah jumlah fi'liyah yang statusnya sebagai khobar adha, di mana isim adhanya adalah kata at-talibu. Kemudian berikutnya yaitu khobar kana berupa syibah jumlah. Khobar kana berupa syibah jumlah. Ini adalah jar majrur ataupun dzaraf ya. Sudah berlalu juga pembahasannya sebagaimana kita membahas khobar mubtada. Ya, dhalla Zaidun fil maktab. Sesiangan Zaid berada di dalam kantor, maka fil maktabi adalah syibah jumlah rangkaian jar majrur. Statusnya sebagai khobar dhalla. Isim dhallanya adalah Zaidun. Kana al-witru ba'dal isya. Witr itu adalah setelah salat isya, maka ba'dal isya dzarf madruf di sini adalah sebagai khobar kana dan isimnya adalah al-witru. Ya. Demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif kana dan teman-temannya. Kalau bicara masalah fi'il itu kan sebetulnya bisa ditasrif ya. Atau isim pun juga bisa ditasrif. Atau intinya kalau kita bicara masalah suatu kata bahasa Arab itu bisa kita lihat apakah kata ini bisa mengalami perubahan bentuk atau tidak. Maka kana yang di situ sejatinya dia adalah fi'il. Sebagaimana fi'il-fi'il yang lainnya. Mereka itu dapat ditasrif. Ya. Mereka dapat ditasrif. Jadi kalau belajar tasrif itu kan ada misalkan doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun. Berubah bentuk, berubah sighahnya. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Berubah lagi ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ada juga fi'il amr, kemudian fi'il nahi, ada isim makan, isim zaman, dan seterusnya. Madhi majhul, mudhari' majhul, ya, isim alat, ya, dan yang lainnya. Nah, ketika berbicara kana, yang sejatinya adalah fi'il, maka kana pun demikian. Kana juga demikian. Jadi, kana dan teman-temannya itu terbagi kepada 3 kelompok tasrif. Ya. Terbagi kepada 3 kelompok tasrif. Yang pertama, tasrif atau fi'il dengan tasrif kamil.
Atau di sini lebih tepatnya kita katakan syibh kamil. Kamil maksudnya sempurna. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, dan ada fi'il amrnya. Sebagaimana doroba. Doroba yadribu idrib. Doroba fi'il madi. Yadribu fi'il mudhari'. Idrib fi'il amr. Atau misalkan, ghasala yaghsilu ighsil. Ghasala fi'il madi, telah mencuci. Yaghsilu fi'il mudhari', sedang atau akan mencuci. Ighsil, cucilah. Ya. Dan yang lainnya daripada contoh-contoh fi'il yang dia bisa mengalami perubahan bentuk secara sempurna. Ada 3 bentuknya. Dan kana dan teman-temannya pun ada yang demikian. Yang masuk dalam kelompok tasrif kamil. Yaitu kana, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, dan sara. Kelompok ini yang masuk dalam kelompok tasrif kamil. Mereka ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, dan juga ada fi'il amrnya. Ya. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Kana fi'il madi, mudhari'nya yakunu, dan fi'il amri adalah kun. Ya. Seperti dalam ayat Allah berfirman, kun fayakun. Ya. Kun itu adalah fi'il amr untuk kana. Yakunu fi'il mudhari untuk kana. Asbaha yusbihu asbih. Ya, tentu di sini maknanya sesuai masing-masing katanya. Adha yudhi adhi. Dhalla yadhillu dhilla. Amsa yumsi amsi. Bata yabitu bit. Sara yasiru sir. Demikian. Jadi dikatakan tasrif kamil karena ada 3 bentuk fi'il untuk kata-kata tersebut. Ini kelompok pertama. Ya, walaupun memang sebagian ada yang menyebutkan lebih tepatnya dikatakan syibh kamil. Kenapa? Karena dia tidak bisa diambil bentuk-bentuk yang lain. Kalau fi'il-fi'il secara umum kan ada bentuk isim makannya, isim alat, kemudian isim zaman, kemudian ada isim fa'il, kemudian ada isim maf'ulnya, ya. Kalau yang ini, kana dan teman-temannya ini yang masuk kelompok tasrif kamil ini, memang ada sebagian yang memang bisa saja disebutkan isim fa'ilnya, tetapi tidak bisa disebutkan isim maf'ulnya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi intinya, untuk menyingkat pembahasan, intinya 3 bentuk fi'il ini ada pada kata-kata tersebut. Maka ini kelompok pertama, yaitu tasrif kamil, sempurna. Yang kedua, tasrif naqis. Tasrif naqis. Ya. Ada fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya saja, tetapi tidak ada fi'il amrnya, yaitu mazala, mudhari'nya la yazalu. Manfakka, mudhari'nya la yanfakku. Ma fati'a, mudhari'nya la yafta'u. Ma bariha, mudhari'nya la yabarahu. Dan perhatikan, untuk keempat kata ini, yang tentu maknanya adalah hampir-hampir mirip, ya memang mirip bahkan, beda kosakata saja. Wallahu a'lam, sampai detik ini saya juga belum pernah mendapatkan maklumat tentang perbedaan antara 4 kata ini. Coba para pendengar berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Barangkali ada di sana maklumat tentang perbedaan kosakata ini. Barangkali, ya. Dan yang menjadi catatan adalah ketika bentuknya fi'il madhi, maka yang mendahulunya huruf nafinya adalah dengan menggunakan ma. Tetapi kalau bentuknya fi'il mudhari, maka dengan menggunakan la. Ya, biar sesuai. Dan kelompok yang ketiga adalah fi'il dengan tanpa tasrif. Kalau bahasa Arabnya biduni tasrif. Tidak ada mudhari'nya dan tidak ada fi'il amrnya. Yaitu laisa dan madama. Jadi 3 kelompok untuk kana dan teman-temannya dalam masalah kesempurnaan tasrif. Apakah di situ ada mudhari'nya atau ada amrnya. Kemudian ketika kita mengetahui ini, maka kita juga harus tahu bahwasannya ketika nanti kosakata ini datang dalam bentuk selain fi'il madhi, karena memang sebelumnya kita sudah bahas contoh-contoh jumlah ya, tetapi bentuknya datang dalam bentuk fi'il madhi semua. Kalau nanti datang dalam selain fi'il madhi, apakah itu fi'il mudhari atau fi'il amr seperti yakunu atau kun, maka
Di situ tetap dia memiliki fungsi layaknya fungsi kana ketika berupa fi'il madhi, yaitu merofakkan isim dan memansubkan atau menasabkan khabar. Seperti dalam contoh aplikasi, la yazalun nasu mukhtalifah. Senantiasa manusia itu akan berselisih sampai hari kiamat. Ya. La yazalu ini adalah bentuk fi'il mudhari'. An-nasu ismu la yazal. Dan mukhtalifatan khobar la yazal. Ya. Jadi an-nasu bukan fa'il ya, tetapi adalah isimnya la yazal dan mukhtalifatan khobarnya la yazal. Kun mujtahidan. Kun fi'il amr. Fi'il amr. Isimnya mana? Isimnya tersembunyi, yaitu isim kananya, yaitu adalah dhamir anta yang terkandung dalam kata kun. Dan mujtahidan adalah khobar kana atau khobar kun. Ya. Isim kunnya mana? Dhamir anta yang terkandung di dalam kata kun, yaitu fi'il amr kun. Bit syakira, bermalamlah dengan bersyukur. Bit, ya, fi'il amr naqis, dan isimnya adalah kata dhamir anta yang terkandung dalam kata bit, dan syakira adalah khobarnya bit. Nah, demikian pembahasan tentang tasrif kana dan teman-temannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.